Oke guys, balik lagi bersama gue di channel gue yang saat ini, yang channel yang belum jadi apa-apa. Tapi hari ini gue mau coba review salah satu produk yang dimana gue pakai sendiri. Terutama biasanya gue pakai gamepad ini nih. Ntar gue kasih lihat dulu saya ke kalian ya. Biasanya gue pakai untuk main Mobile Legend. Karena emang kalau main di handphone itu, gue sebenarnya handphonenya cukup bagus untuk main Mobile Legend. Tapi karena kadang panas aja gitu loh, jadi nggak nyaman buat gue tuh, jari gue jadinya panas. Akhirnya gue mainnya di PC guys, dengan pengaturan yang cukup sederhana sih. Jadi ini adalah gamepad yang gue beli khusus buat Mobile Legend. Dan fitur-fiturnya apaan aja sih? Jadi manfaatnya untuk lu apaan aja ketika lu membeli barang ini? Oke, yang pertama fitur utama, ya kan? Itu bisa dibilang Hall effect analog dan trigger. Jadi analog kiri kanan serta tombol LT, RT memakai sensor magnetik, lebih presisi, tahan lama, dan risiko stick drift lebih kecil dibanding analog biasa. Jadi bisa dibilang lebih premium ketimbang gamepad biasa gitu loh. Itu yang gue simpulin gitu lah. Terus yang kedua, konektivitas atau koneksi dual mode. Bisa dibilang wireless 2,4 GHz strict speed memakai dongle. Jadi dia bisa pakai kabel, kemudian bisa juga pakai yang namanya wireless. Dan dia ada juga yang namanya khusus handphone. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai di PC, bisa juga di handphone, udah ada Type-C-nya gitu loh. Terus yang kedua, itu selanjutnya adalah ada dongle USB-A dan USB Type-C. Terus yang tadi yang gue bilang, ya udah dapat, kemudian bisa dipasang ke PC, bisa juga dipasang ke HP atau Android ya, atau perangkat lain yang bisa tablet atau apalah, terserah kalian lah. Terus fitur yang selanjutnya adalah polling rate 1000 Hz ya. Controller mengirim input hingga 1000 kali per detik sehingga respon tombol dan analog lebih cepat, baik dalam mode maupun wireless. Jadi setelah gue pakai ini barang, sebenarnya delay nggak sih bang gitu loh. Biasanya kendala kita kalau misalkan nggak pakai kabel, itu ada delaynya gitu loh. Kalau menurut gue pribadi, ini nggak ada delay sama sekali. Cuma 0 per sekian detik gitu loh, 0 per sekian detik, dan itu benar-benar kagak kerasa. Lu percaya aja sama gue, lu percaya aja sama gue dah. Kemudian motion sensor giroskop, gue nggak tahu artinya, tapi gue bakal bacain ke kalian, yaitu mendeteksi gerakan, kemiringan, dan rotasi controller pada game yang mendukung fitur giro. Nah, coba kalian nanti kalau misalkan kurang paham, kalian bisa searching sendiri lah. Terus yang kedua adalah timed macro. Artinya apa? Dapat merekam urutan penekanan tombol lalu menjalankannya kembali. Ya, kalian paham sendiri. Intinya begitu fiturnya ya. Kemudian ada fitur turbo, ya, membuat tombol melakukan penekanan berulang secara otomatis. Ini sebenarnya nggak gue pakai karena ya begitulah, takutnya nanti dibilang chat atau cheat atau gimana lah di Mobile Legend. Gue kalau mau main Mobile Legend ya biasa aja gitu loh, nggak mau main yang aneh-aneh. Ya walaupun gamenya itu bisa dibilang kagak harus Mobile Legend, bisa juga main GTA, Asphalt, dan lain-lain yang menurut kalian suka main lah. Bisa main God of War dan lain-lain. Kemudian ada juga yang fitur getaran. Jadi kalau misalkan kalian lagi main mobil kemudian ada nabrak gitu, nah dia ada fitur itu, jadi nabrak gitu loh, nggak monoton, jadi nggak diem aja sticknya. Kemudian pengaturan sensitivitas analog, tingkat sensitivitasnya dan circularity analog dapat disesuaikan. Jadi sensitifnya itu mau segimana besarnya kalian bisa atur sendiri. Kemudian permukaan grip bertekstur agar tidak mudah licin saat digunakan lama. Ya kalian tahu lah maksudnya lah ya. Jadi tekstur dari ini ya, dari gamepad ini bisa dibilang ini memang bahannya dari plastik, tapi plastiknya menurut gue tuh plastik yang cukup premium, yang bisa dibilang kagak jelek-jelek amat gitu loh. Karena emang harganya pun cukup worth it. Jadi 300.000 tuh nggak mungkin gamepad yang biasa aja. Kemudian spesifikasinya adalah modelnya WPG 13S. Jumlah tombol itu ada 19, kemudian tombol yang dapat diprogram itu ada 12 tombol. Jenis analog adalah Hall effect, jenis LT, RT Hall effect juga. Kemudian tombol ABX-nya membran. Ya, kalian cari tahu sendiri lah membran itu apa. Kemudian koneksinya itu ada 2, kemudian menggunakan wireless dan juga kabel, guys. Ya, kalian cari tahu sendiri lah. Pokoknya kalau misalkan kalian nanti sudah mencobanya, kalian ngerasain sini enak banget itu. Kemudian polling rate 1000 Hz. Wah, luar biasa. Kemudian kapasitas baterainya itu 6000 mAh menggunakan baterai Lion. Daya tahan baterai ini hingga 20 jam. Getaran ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat, ada 1, 2, 3, 4. Kalian bisa milih tuh mau yang mana gitu loh, sesuai dengan pilihan kalian.
Kemudian ada turbo ya, game turbonya juga ada. Gyroscope tuh ada, layout bergaya Xbox itu ada. Jadi perangkat yang didukung itu bisa Windows, Windows yang terbaru, kemudian Nintendo Switch, Android, PlayStation 3, PlayStation 4. Catatannya adalah bentuk dan susunan tombolnya seperti control Xbox, tetapi halaman resmi tidak mencantumkan dukungan untuk konsol Xbox. Jadi tulisan Xbox layout berarti posisi tombol bergaya Xbox guys, bukan berarti bisa dipakai di Xbox. Itu notnya. Selanjutnya adalah isi di dalam kotak. Nah, isi di dalam kotak ini ada apa aja sih? Itu yang pertama, gamepad, tentu aja ada alat ini. Dan ini ada beberapa warna, ada warna hitam, warna putih, dan ada warna pink gitu loh. Kenapa kemarin gue nggak ngambil warna pink? Karena gue nggak mau dibilang boti guys, ya kan? Jangan sampai gue bilang boti, gue nggak mau. Kemudian ada juga kabel UFC, kabel data. Kemudian dongle, ya dongle-nya itu kayak gimana ya? Pokoknya ada dongle-nya, nanti gue kasih spill ke kalian ya. Buku panduan, tentu aja kalau kita misalkan beli barang harus ada buku panduan. Kalau nggak ada berarti barang second guys. Kemudian ada kartu garansi, kalau ada apa-apa ya garansi 1 tahun. Tentu aja belinya di official store-nya itu gitu. Untuk bermain Mobile Legends di Google Play game PC, gamepad ini terbaca sebagai controller, tapi pengarang skill dan tombol retribution tetap bergantung pada dukungan. Jadi gue bilang dari awal, gue note dulu, ini gamepad hanya beberapa hero aja yang bisa dimainkan. Jadi kalau untuk menggunakan skill, kalian benar-benar harus diatur menggunakan aplikasi pihak ketiga dulu guys. Jadi bisa dibilang kayak Hero Mia kan dia nggak pakai dash kan, nggak pakai ngeblink, ngedash ke depan. Jadi ini nggak cocok, kayak Beatrix itu nggak cocok. Kenapa? Ketika kalian mau ngarahin skill 2-nya ke belakang, dia akan ke depan. Kenapa? Karena kalian nggak mengarahkan itu gitu loh. Agak susah. Jadi kalau mau main pakai gamepad ini, menurut gue pakainya Hanabi, Mia yang kagak ada skill ngedras, kemudian Obsidia. Kalau misalkan fighter itu kalian bisa main pakai yang namanya Terizla gitu. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Jadi kurang lebihnya video gue ini gue edit apa adanya aja. Jadi nggak terlalu muluk-muluk, sinematik dan gimana ya. Intinya kalian paham aja lah. Oke guys, kalau misalkan kalian pengen beli, gue bakal coba kasih linknya nanti di description boxnya ya. Ini videonya seadanya aja guys ya. Jadi gue akan memperlihatkan kepada kalian ketika gue main Mobile Legends pakai stick ini. Ya. Jadi pakai stick ini. Nah, gue itu main Mobile Legends itu menggunakan Google Play Games. Jadi bukan Mumu atau Starbucks atau BlueStack. Starbucks lagi. BlueStack gue pakainya Google Play Store. Google Play Games. Nah, kita buka dulu seadanya aja guys. Yang penting kita itu sama-sama paham lah ya. Ini gue buka sebelah sini. Udah nikah dia, lagi hamil sekarang. 5. Nah, ini gue lagi buka gamesnya. Ini kita main sebentar. Kita mainnya itu bukan di klasik ataupun di rank ya. Kita main di latihan aja. Mungkin kalau gue taruh di sini akan lebih kelihatan, tapi nanti dulu ya. Oke. Nah, sekarang untuk pengaturan di dalam gamenya ini ya, di dalam PC-nya ini cukup tekan Shift Tab kalau pakainya Google Play Games. Jadi nih dengerin ya, biar tidak salah paham. Jadi setiap aplikasi yang kita pakai seperti BlueStack itu beda dengan Google Play Games. Nih, oke, ini untuk mengarahkan basic attack-nya gue pakai tombol A yang di sini, kemudian skill 1-nya itu X, skill 2-nya itu Y, skill 3-nya itu B. Kemudian ekstra battle spell-nya itu gue pakai RB ya, sama dengan R1 lah. Regen-nya itu kita pakai L1. Kemudian purchase equipment itu gue pakainya itu tombol V. Nah, tombol V kayak gini. Tapi tetap guys, kalau kalian misalkan pengen komplit, ini harus pakai pihak ketiga gitu loh, aplikasi pihak ketiga gitu. Ini kita coba main ya, kita coba main di training aja. Kita main di latihan, kita pakai apa ya? Ini aja nih, latihan aja guys. Kita main di latihan, mode latihan aja. Ini gue pakai stick ya. Tapi ini tombol-tombol kayak gini nih.
udah gue setting dulu sebelumnya pakai aplikasi Joyke. Jadi ketika gue mau upgrade skill, misalkan upgrade skill 1, skill 2, skill 3, itu gue cuman mencet satu tombol ini guys. Jadi nih misalkan nih, ini kan ada purchase di sini nih, ada purchase. Pokoknya kalian mau beli sepatu, mau beli apapun di sini, tekan tombol ini. Nah, udah kebeli itu. Pokoknya tekan tombol ini aja. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Nggak apa-apa guys, yang penting gue niat ngonten gitu aja lah. Gue nggak perlu ngedit yang bagus-bagus, yang penting gue ngonten aja. Oh gini. Yang penting kalian itu bisa. Oke, sebenarnya lucu sih, karena ya gitulah gue asal adanya dulu. Oke, sekarang kita coba ya arahin skillnya ya. Nah, ini gue pakainya tombol. Nah, basic attack itu gue pakai A tadi yang bawah, X lah, bisa dibilang X. Ya, skill 2-nya gue pakai Y, ya tombol apa namanya itu? Segitiga lah. Segitiganya itu nih ultinya gue pakai ini nih, gue pakai yang namanya tombol kotak lah kalau di stick biasa, kalau di sini namanya B gitu. Nah, kalau misalkan mau ngeluarin spell gue pakainya R1. Kalau mau regen pakainya L1 gitu. Nah, makanya gue bilang tadi ini kalau yang kayak begini cocok buat hero-hero yang nggak bisa ngedas guys, ya kan? Nah, kalau misalkan gue ngedas nih ya, gue contoh, gue mau kasih lihat ke kalian kenapa gue bilang gamepad ini tuh nggak bisa buat hero-hero yang kayak ada ngedasnya. Gue ganti hero-nya dulu. Switch hero, kita ganti ya, misalkan Beatrix. Ya, Beatrix full ini ya. Nah, gue kalau mau beli item ini nih, gue cukup tanggal satu tombol aja nih. Nah gitu. Nah sekarang gue mau ngedas nih, gue mau ini kan gue ke belakang nih, gue mau ke belakang pakai tombol yang ini nih. Nggak bisa. Nih misalkan gue mau ngedas ke belakang, nggak bisa. Tuh pasti ke depan gitu loh. Nah, pasti ke depan dia. Terus nggak bisa ngarahin skill, jadi skillnya udah begitu aja, langsung ngarahin ke target, ngetap doang gitu. Nah misalkan gue mau dicongkel sama si Jilong, gue mau kabur misalkan, nggak bisa, dia pasti ke sono gitu. Kecuali kalian pakai aplikasi pihak ketiga ya, yang sedikit mau repot maksud gue gitu. Oke, jadi mungkin itu aja ya tutorialnya ya, jadi memang nggak banyak. Nah, mungkin itu aja tutorial dari gue guys. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar gue semangat bikin konten setiap hari. Intinya gue mau mulai dulu, mau konsisten dulu lah gimana caranya supaya ini tuh bisa jalan dulu lah, kontennya bisa naik dulu. Kalau emang nanti gue harus perbaiki ya gue perbaiki lah, gitu aja lah. Oke guys, makasih banget ya udah mau follow dan segala macamnya. Terima kasih yang udah menonton, dan kita akan ketemu lagi guys di video selanjutnya.